Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah lahir Ahad Channel, ya, kanal YouTube tempat berbagi inspirasi dan motivasi bagaimana tentang muamalahnya para sahabat. Kemudian kita bertiba dengan muamalah para sahabat tersebut. Silakan klik like dan share. Kemudian silakan berikan komentar. Insya Allah akan kami jawab ketika ada kesempatan, dan tak lupa berikan apresiasinya dengan membagikan video-video ini. Allahu Akbar. Umar berkata, sungguh jika manusia tertimpa pacaklik, niscaya aku akan bantu mereka dari harta Allah, dari Baitul Mal, hingga aku tidak mendapatkan satu dirham pun. Dan jika aku tidak mendapatkan dirham, maka aku wajibkan bagi setiap orang untuk membantu satu orang. Masya Allah. Kita fikih ekonomi Umar halaman 386. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Ya, terkenal di seluruh dunia. Saya orang Islam pasti mengenal siapa beliau. Orang yang pernah haji umroh kemudian berkunjung ke Masjid Nabawi, biasanya juga ziarah ke kuburan Nabi. Maka setelah kubur Nabi tersebut ada dua kuburan para sahabat, ialah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Siapakah Umar bin Khattab? Dijamin masuk surga, dan ketegasannya, kekuatannya, ketajaman pedangnya dan ketajaman lidahnya, termasuk ketajaman berpikirnya, diakui oleh kawan dan juga lawan. Nah, salah satu kebijakan Umar bin Khattab ketika masa paceklik, dia akan keluarkan harta dari Baitul Mal sehingga tidak tersisa satu dirham pun, melainkan untuk membantu rakyatnya yang sedang paceklik. Apabila sudah habis itu harta Baitul Mal, maka diwajibkan, hei satu orang bantu satu orang, hei satu orang bantu satu orang, hei satu orang bantu satu orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan negeri kita? Bagaimana dengan negeri-negeri Muslim yang ketika terjadi paceklik, apakah dia membantu orang yang sedang kekurangan atau justru malah menaikkan pajak, menaikkan harga barang? Masya Allah, oke lah, ya, kita tak terlalu fikirkan bagaimana di atas sana. Tapi kalimat yang kedua tadi, wajiblah setiap satu orang membantu satu orang yang lain. Kalau dalam satu keluarga ada ayah, ibu, ada anak, ada 3 anak di situ, dan ada seorang laki-laki dewasa, bantu itu adik-adiknya. Ya, bantu orang terdekat terlebih dahulu. Siapa lagi yang bisa membantu keluarga kita melainkan diri kita? Dan bahkan membantu kepada keluarga terdekat mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama karena silaturahimnya, dan pahala kedua sama karena membantunya. Teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, kebijakan Umar bin Khattab kalau kita terapkan, insya Allah bisa mengeluarkan orang-orang yang sedang terjepit dalam kemiskinan, dalam fakir, kekurangan, menjadi diselamatkan. Perut mereka terlebih dahulu, kemudian bisa beribadah, kemudian bisa berjuang. Bagaimana mungkin orang mau berjuang sementara dalam keadaan lapar? Bagaimana mungkin dia bisa sehat sementara nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya dalam keadaan kekurangan? Sebagai informasi bahwasannya pendapatan satu keluarga menurut BPS, Biro Pusat Statistik, ya, kalau hanya kurang lebih 400.000 saja, maka dalam kategori miskin. Artinya kalau satu keluarga ada 4 anak, kemudian gaji si bapak tersebut 1,6 juta, maka di bawah garis kemiskinan. Siapa yang bisa membantu mereka? Dan ternyata 30-an juta orang di Indonesia di bawah garis kemiskinan. Maka yuk kita bangkit, kita berjuang, kita berkorban. Kalau belum bisa bantu banyak orang, bantulah satu orang di sekeliling kita. Bantu apanya? Akidahnya. Jangan sampai dia murtad.
Berapa banyak orang murtad keluar daripada agama Islam karena perutnya lapar. Berapa banyak di antara kita tergoda untuk menikahi laki yang non-muslim karena dalam keadaan lemah. Berapa banyak korban orang-orang Islam yang dia rela tergadai akidahnya gara-gara bantuan dari pihak-pihak lain. Siapapun juga kalau dia sedang dalam keadaan lemah, kemudian datang bantuan, khawatir ada udang di balik batu. Maka sebelum datang bantuan dari orang lain, hendaklah masing-masing keluarga membantu satu saudara muslimnya sampai muncul kebaikan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Dan jika seandainya penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit akan muncul keberkahan, dari bumi pun akan muncul keberkahan. Satu orang bantu satu orang yang lain. Dari apa? Fakir, tidak punya kerjaan, ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Miskin, punya kerjaan, tapi nggak cukup untuk kebutuhan dasarnya. Itu yang awal kita bantu. Alhamdulillah sudah ada zakat mal, alhamdulillah. Mungkin nanti lebaran kemudian dibagikan zakat mal, tetapi masih banyak masjid, masih banyak orang-orang yang saat itu saja membantunya. Sementara setelah Ramadan, Syawal, bulan-bulan berikutnya, siapa yang bisa membantu kehidupan mereka? Kalau satu ucapan dari Umar bin Khattab kita ini amalkan, wajib di antara kamu satu orang membantu satu orang yang lainnya, insya Allah akan selamat daripada kefakiran, akan selamat daripada pemurtadan, dan semakin lama kalau terus diawasi, kalau terus dibimbing, dia bisa tertolong hidupnya, keluarganya menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang mandiri, dan bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat teman-teman semua, khususnya buat diri saya dan keluarga kita juga. Dan insya Allah kita akan kaji terus bagaimana kebijakan Umar bin Khattab, bagaimana strategi kayanya Utsman bin Affan, bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf, tetapi kaya yang berdaya, kaya yang membantu semakin banyak umat Islam. Terima kasih. Yang belum sholat, jangan lupa sholat ya. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang menegakkan sholat, menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.